Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma, NIM H02183339, Prodi Pendidikan Matematika B 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Judul proposal saya adalah pengaruh penggunaan media pembelajaran e-learning terhadap motivasi belajar mahasiswa di Universitas Sulawesi Barat. Yang akan saya jelaskan adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu menjaga sumber daya alam dengan baik. Salah satu cara meningkatkan kualitas akan mampu menjaga sumber daya alam dengan baik. Salah satu dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan mengikutinya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran daring. Yang kedua, bagaimana kondisi objektif motivasi yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, batasan masalah dan rumusan masalah. Batasan masalah yang pertama, penerapan siswa pembelajaran hanya siswa pembelajaran e-learning melalui media WhatsApp. Yang kedua, penelitian terhadap siswa di Universitas Sulawesi Barat. Yang ketiga, parameter yang digunakan adalah hasil pengisian angket oleh siswa di Universitas Sulawesi Barat. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah pembelajaran e-learning melalui media WhatsApp berkontribusi terhadap motivasi belajar siswa di Universitas Sulawesi Barat pada tahun 2020? Yang kedua, seberapa besar tingkat kontribusi pembelajaran e-learning melalui media WhatsApp terhadap motivasi belajar siswa di Universitas Sulawesi Barat? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kontribusi pembelajaran e-learning melalui WhatsApp terhadap motivasi belajar siswa di Universitas Sulawesi Barat. Yang kedua, mengetahui tingkat kontribusi pembelajaran siswa di Universitas Sulawesi Barat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pembelajaran e-learning media WhatsApp dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru, memberikan informasi kepada guru mengenai pembiasaan pembelajaran e-learning melalui media WhatsApp untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Sebagai bahan masukan dan informasi atau alternatif kepada para guru dalam upaya meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Memberikan gambaran kepada guru pentingnya pengenalan pembelajaran online di era revolusi bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu penelitian ini dapat memberikan masukan yang baik bagi kampus sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu masukan bagi kampus untuk melalui mengadakan pembaharuan atau memberikan masukan dalam menentukan kebijakan dalam rangka perbaikan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Pengertian belajar. Belajar merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Senada dengan pendapat tersebut, belajar menurut Sudirman adalah berubah. Dalam hal ini, yang dimaksudkan belajar berarti usaha untuk menggunakan tingkah laku. Jadi belajar akan membawa akan suatu perubahan individu-individu belajar. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah cara, proses atau pembuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan pengertian pembelajaran dalam dunia pendidikan adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Pembelajaran matematika di masa pandemi. Istilah e-learning merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Menurut Dimayanti, pada tahun 2017 menjelaskan bahwa pembelajaran daring atau yang dikenal dengan istilah e-learning merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses belajar mengajar jarak jauh. Selanjutnya, kerangka pikir. Adapun kerangka pikir pada penelitian ini seperti yang saya tampilkan di layar. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara dari penelitian yang kita amati. Disebut sementara karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan dan belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban hipotesis terhadap rumusan masalah dan belum jawaban yang empiris. Yang ketiga, metode penelitian. Jenis dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, jenis penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandasan terhadap filsafat positivis. Metode ini digunakan dalam peneliti terhadap sampel dan populasi. Penelitian teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2022. Tempat penelitian. Penelitian dilakukan di kampus Universitas Sulawesi Barat, Jalan Prof. Dr. Barudin Loppa, SH Baurum, Banggai Timur, Kabupaten Majene. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas B pendidikan matematika B di Universitas Sulawesi Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling, yaitu cara pengambilan sampel secara acak dengan diundi. Dari teknik random sampling diperoleh 25 siswa sebagai anggota sampel. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Definisi operasional merupakan pernyataan tentang definisi serta pengaruh dari variabel-variabel di dalam penelitian secara operasional, baik berdasarkan teori maupun pengalaman empiris yang terjadi selama di lapangan. Maka penelitian membagi variabel menjadi dua, yaitu variabel bebas atau independen, yaitu risiko pembiayaan nilai X, dan variabel terikat independen, yaitu neutral profit margin. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pembelajaran online dan variabel terikat pada penelitian ini adalah motivasi belajar. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah dalam melakukan penelitian, antara lain: yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, penelitian diharapkan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti, menentukan lokal penelitian atau perumusan masalah, mengumpulkan teori-teori terkait rumusan masalah, mengajukan hipotesis penelitian, menemukan metode dan rencana penelitian, mengumpulkan instrumen penelitian yang berisi indikator-indikator penelitian yang sesuai. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, peneliti menggunakan alat untuk pengumpulan data yang perlu untuk memecahkan rumusan masalah. Peneliti
Teknik pengumpulan data dapat diperoleh melalui metode kuesioner atau angket dan dokumentasi. Yang ketiga, tahapan pengelolaan data. Pengelolaan data dengan memakai rumusan atau aturan yang ada. Menyesuaikan dengan jelas penelitian yang sudah diambil. Data yang telah diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan teknik kuesioner atau angket selanjutnya diolah dengan teknik analisis regresi linear sederhana dengan alat bantu SPSS versi 16 untuk menguji hipotesis menggunakan rumus korelasi produk momen. Adapun skor angket pembelajaran online terhadap minat belajar seperti ini. Dan kisi-kisi instrumennya seperti ini. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen angket variabel terikat seperti ini. Uji validitas. Validitas adalah derajat ketetapan antara data ada pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Uji reliabilitas. Reliabilitas ialah konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen peneliti terhadap individu yang sama meskipun diberikan pada waktu yang berbeda. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas salah satu dari bagian uji persyarat sebelum dilakukan uji data yang sebenarnya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui data yang telah dikumpulkan apakah berindistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji linearitas. Untuk memenuhi syarat uji regresi linear sederhana yang bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk membuktikan hipotesis penelitian yang telah diajukan diterima atau ditolak. Itulah tadi presentasi proposal yang saya buat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.